Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bihi tatimus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Allahumma ya Rabbana adina al-haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa adina al-batila batila wa rizqna ijtinabah. Allahumma rizqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita punya lisan yang selalu bisa berzikir kepada Allah. Kita mempunyai hati diberikan mudah ingat kepada Allah. Kita punya anggota badan yang mudah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keluarga atau punya sahabat yang juga senang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah. Itu nikmat yang besar dari Allah. Maka sepatutnya lah harus kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat itu semuanya, sehingga mudah-mudahan dengan syukur yang kita panjatkan, nikmat itu akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, didawamkan, dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan dengan nikmat itu pula kita dimudahkan untuk bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjutkan ngaji kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-qismul awwalu fit ta'at. Bagian yang pertama dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah bahwasanya perintah-perintah Allah yang maha luhur ada yang bentuknya kefarduan dan ada yang bentuknya adalah kesunahan-kesunahan. Fal fardu ra'sul mali. Adapun fardu adalah modal. Wa huwa aslu tijarati. Dan itu adalah asas dari perdagangan. Wa bihi tahsulun najah. Dengan ibadah yang fardu ini engkau akan mendapatkan keselamatan. Wa naflu huwa ribhu. Dan ibadah yang sunnah itu adalah keuntungannya. Wa bihil fawzu bid darajat. Dan dengan sebab
amal-amal yang sunnah itu akan engkau mendapatkan al-fawzu, selamat, kemenangan, bidarajat, dengan derajat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita diingatkan oleh Imam Ghazali, yang nama ketaatan, perintah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua macam. Yang pertama adalah fardu, wajib. Yang kedua adalah sunnah. Dan wajib ini itu adalah asas. Wajib ini adalah modal. Memang diumpamakan seperti dagang. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan oleh hamba itu adalah sebagai alat tukar untuk bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di surga, di akhirat. Ingin dapat surga, apa yang engkau akan tukarkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala? Keselamatan di surga, keselamatan akhirat nanti dengan masuk surga, itu adalah bisa ditukar dengan ibadah yang kita lakukan di dunia. Makanya disebut bekal. Makanya ini adalah sil'ah. Jadi dagang, barang dagangnya Allah itu inna sil'atallahi ghaliyah. Inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang dagang Allah itu adalah sangat mahal. Kalau pengen surga, mahal harganya. Bagaimana caranya? Ya dengan susah payah. Tidak bisa engkau dapatkan surga dengan nyantai-nyantai saja di dunia, nggak bisa. Surga Allah Subhanahu wa taala ditukar dengan sesuatu yang berharga. Ketaatanmu, engkau menjauhi kemaksiatan, kefarduan yang engkau lakukan, kesunahan-kesunahan yang engkau lakukan, itu adalah alat tukarnya. Kalau pengen surganya itu tinggi, ya otomatis harus dibayar dengan harga yang tinggi. Nggak bisa kemudian hidup enak, senang, mati masuk surga. Nggak bisa. Hasil dunia harus dengan susah payah, dengan jerih payah, dengan usaha yang tidak sedikit. Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, itu ibadahnya sampai tawarmat qadamah, sampai kakinya bengkak. Itu untuk apa? Untuk mengajari umatnya bahwasanya begini loh, ya, orang yang ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan susah payah. Kalau Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hambanya yang belum dijamin? Seperti apa harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, makanya tauladan kita Nabi Muhammad SAW mencontohkan kita bagaimana ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bukan dengan mudah, harus dengan susah payah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kefarduan adalah modal. Ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, maka di situ dipersilahkan seorang hamba untuk melakukan kesunahan-kesunahan. Kalau pengen derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pengen dia itu makomnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertambah dan bertambah, maka harus dengan menambah kesunahan. Kalau pengen selamat, cukup dia tidak maksiat, kewajiban dilaksanakan. Sunnah enggak dilaksanakan, cukup. Yang penting kewajiban dilaksanakan, maksiat enggak. Tapi jika pengen mendapatkan derajat makom tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka harus dengan apa? Dengan kesunahan yang dilakukan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i maftaratu alaihim. Tidaklah mendekat kepadaku, melakukan ibadah untuk mendekatkan kepadaku orang-orang yang memang ingin dekat denganku, bimithli ada'i maftaratu alaihim, dengan seperti melaksanakan apa yang aku wajibkan atas mereka. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya, dan masih saja seorang hamba itu masih ingin mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafili, dengan amal-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai mereka.
fa idza ahbabtuhu, maka jika aku telah mencintai mereka, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi pengucapnya, lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut, wa yadahu, dan aku akan menjadi tangannya yang dia akan melakukan apapun dengan tangan tersebut, walijahu alladhi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Di sini adalah keistimewaan orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nawafil, dengan kesunahan-kesunahan. Seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah, di sini yang pertama tentu diawali dengan dia melakukan kewajiban-kewajiban, baik itu ain, fardu kifayah atau fardu ain, dilaksanakan oleh dia. Jadi tidak mungkin orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya banyak tapi kewajiban enggak bisa dia dekat dengan Allah. Harus diawali. Gak mungkin ada orang yang mendapatkan keuntungan kecuali dia punya modal. Pengen dapat untung, sunnah dilakukan tapi wajib enggak mungkin dia dapat untung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah ibadahnya. Jadi kewajiban dulu dilakukan, setelah itu maka dia nambah dengan kesunahan. Dan disitulah nanti akan menjadikan apa? Allah akan sehingga hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan dia bagaimana banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesunahannya dijaga. Kesunahan dijaga, itu yang akan menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang melakukan kewajiban tidak dicintai? Dicintai, tapi tentunya beda antara orang yang melakukan kewajiban saja atau dengan yang ditambahi dengan kesunahan-kesunahan, beda tentunya. Sehingga di sini derajat orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ditambah kesunahan-kesunahan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Makanya kata para pembesar, para ulama, mereka mengatakan, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fa huwa ma'dzur, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Barang siapa yang disibukkan dengan sesuatu yang fardu sehingga dia tidak sempat untuk melakukan kesunahan, maka dia termasuk orang yang udzur. Berarti memang kenapa dia nggak bisa melakukan kesunahan? Karena dia sibuk melakukan yang wajib. Bagus. Tapi barang siapa yang disibukkan oleh sesuatu yang sunnah sehingga dia meninggalkan yang wajib, maka itu ketipu. Seakan-akan dia banyak ibadahnya, sunnahnya jalan, tetapi yang fardu tidak akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dapat cinta dari Allah di sini disebutkan hatta wala yazal abdu taqarrabu ila bin nawafil. Jadi fardu berjalan dan juga ditambah dia dengan melakukan kesunahan, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Lah, kalau sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jadinya? Jadinya adalah fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jika aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi lisannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangan dan kakinya. Maksudnya apa? Ingat, di sini tidak boleh difahami bahwasanya Allah itu berwujud seperti yang disebutkan. Tapi ini adalah makna jika Allah menjadi pandangannya, Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi lisannya, Allah menjadi tangan dan kakinya. Itu maksudnya
anggota-anggota tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita temukan seorang yang dicintai oleh Allah, orang soleh itu dijauhkan dari maksiat. Tidak bermaksiat dengan matanya, tidak bermaksiat dengan pendengarannya, tidak bermaksiat dengan lisannya, tidak bermaksiat dengan tangan dan kakinya. Kenapa? Karena itu semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi itu adalah maksum, fal auliya mahfuz, maka wali kekasih Allah Subhanahu wa taala itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memang bukan nabi, tapi tidak pernah, seakan-akan tidak pernah dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk penjagaan. Jadi kekasih Allah, waliullah itu adalah mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ternyata jika ada wali kok maksiat kepada Allah, bukan wali Allah, wali setan. Kenapa? Karena wali Allah mesti akan menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala, mesti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan rela Allah melihat kekasihnya melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu patokannya. Jadi wali itu bukan yang dipahami orang-orang umum bahwasanya wali itu adalah yang punya keramat. Bukan itu. Wali itu yang memang dekat dengan Allah, wali itu yang takut kepada Allah, wali itu yang jauh dari kemaksiatan. Itu wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah membiarkan kekasihnya, orang yang dicintainya, untuk melanggar syariat, tidak mungkin. Sehingga wali itu mesti akan dipahamkan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mengangkat seorang wali dari orang-orang bodoh yang tidak paham syariat, tidak mungkin. Jika memang di awalnya bodoh, maka akan dipahamkan dulu, baru akan diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Walan tasila ayyuhat talibu ila al-qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarika fi lahadhatika wa anfasika min hinin tusbihu ila hinin tumsi. Dan engkau tidak akan, ya, lan itu berarti, ya, tidak akan selama-lamanya. Engkau tidak akan selama-lamanya bisa sampai kepada, wahai murid, wahai orang yang mencari ridha Allah, mencari kedekatan dengan Allah. Ya, kita ini kan sekarang lagi pengen cari hidayah. Hidayah. Jadi semua yang mencari ridha Allah, semua mencari kedekatan dengan Allah, mencari hidayah, itu dipahami talib, orang yang mencari. Ya. Kalau kita pahami zaman sekarang, itu adalah santri. Jadi santri itu bukan hanya orang yang mondok saja, enggak. Semuanya kalau dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa disebut santri. Nah, santri itu adalah yang punya takut kepada Allah. Santri itu adalah yang jauh dari kemaksiatan. Santri itu adalah yang berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu santri. Santri itu adalah yang menjaga dirinya, menjaga akidahnya, sehingga dia berpegang teguh kepada akidah yang benar. Itu adalah santri. Walam tasil ayyuhat talib ila qiyam bi awamillah. Wahai murid, engkau tidak akan sampai kepada apa? Kepada menegakkan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala illa bimuraqabati qalbika wa jawarihika, kecuali dengan apa? Muraqabah, penjagaanmu kepada hatimu. Kecuali engkau menjaga hatimu, menjaga anggota badanmu, fi lahadatika, dalam saat-saat dan dalam waktu-waktumu, wa anfasika, dan dalam hembusan nafasmu, min hinin tusbihu ila hinin tumsi. Jadi dari dari pagimu sampai soremu. Jadi mulai pagi sampai sore, malam enggak, ya sama. Ketika engkau mendapati pagi berarti sebelumnya malam. Jika engkau mendapati sore berarti sebelumnya pagi. Jadi 24 jam
sehari semalam, waktu-waktumu harus engkau jaga. Engkau harus menjaga bagaimana hatimu dan bagaimana anggota tubuhmu. Itu adalah cara agar bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika itu tidak dilaksanakan, gak mungkin orang bisa menjalankan perintah Allah. Tidak mungkin orang bisa menjauhi larangan Allah. Kenapa? Karena harus punya dia menjaga hatinya, menjaga badannya. Kapan itu? Kapanpun. Kapanpun. Dimanapun. Bahkan hembusan nafas keluar masuk pun harus dijaga itu. Apalagi yang lain. Kan yang paling sering, ya, yang paling sering yang dilakukan manusia adalah bernafas daripada yang lain. Ayo, nafas sama minum banyakkan mana? Banyakkan nafas. Bicaramu dengan nafas banyakkan mana? Banyak nafas. Makanya nafas yang sesering itu diperintahkan agar kita selalu berjaga-jaga, bersiap-siap. Pengawasan kepada anggota badan kita, kepada hati kita harus selalu dilaksanakan agar kita mendapatkan yang namanya bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah itu ada kewajiban, ada menjauhi kemaksiatan. Nah ini. Pagi dan sore. Pagi, siang, malam, sore, semuanya. Nah, maka jika kita sudah sadar bahwasanya perlu kita itu muraqabah, perlu kita mengawasi diri kita. Nah, jika engkau ingin melaksanakan itu semuanya, muraqabah bagaimana caranya? Fa'lam annallaha ta'ala muttali'un 'ala dhamirik. Wa musyrifun 'ala zahirik wa batinik. Wa muhitun bi jami'i lahadhatika wa khataratik wa khatawatik wa sa'iri sakanatik wa harakatik. Ini Masya Allah. Jadi kalau engkau ingin melaksanakan muraqabah itu, kita sadar muraqabah itu wajib, maka bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan muraqabah dengan sebaik-baiknya, menerapkan dengan sebenar-benarnya? Fa'lam anna Allah Ta'ala muttali'un 'ala dhamirik. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala muttali'un 'ala dhamirik, itu yang maha mengetahui, yang maha menguasai atas hatimu, yang ada dalam hatimu. Wa musyrifun 'ala dhahirik wa batinik. Allah sangat tahu, ya, apa yang ada dalam zahirmu dan batinmu. Jadi Allah tahu apakah zahirmu itu sama seperti yang ada dalam batinmu. Apakah engkau melakukan kebaikan itu adalah sesuai dengan apa yang ada hatimu? Apakah kamu benar-benar melakukan kebaikan atau pura-pura? Itu Allah tahu semuanya. Wa muhitun, dan Allah Maha tahu dengan tidak ada pengecualian. Bi jami'i lahadhatika wa khataratika wa khatawatika. Allah tahu dengan segenap seluruh saat-saatmu, wa khataratika, dan lintasan-lintasan hati, lintasan dalam hatimu, wa khatawatika, dan langkah-langkah kakimu. Sampai langkah kaki Allah tahu, sampai lintasan hati Allah tahu. Wasairi sakanatika wa harakatika, dan juga seluruh. Jadi yang kita lakukan, baik itu dalam keadaan sakanatik, diammu, dalam keadaan diammu Allah tahu, atau dalam keadaan engkau gerak Allah tahu. Apa yang engkau lakukan, apa yang engkau sembunyikan, apa yang engkau tidak lakukan, dalam diammu Allah tahu apa yang engkau lakukan.
Mungkin secara zahir engkau diam, tapi oleh Allah Subhanahu tahu ternyata hatimu membicarakan atau seudon kepada orang lain. Allah tahu. Manusia lain mungkin menyangka bahwasanya engkau dalam keadaan diam, tapi Allah tahu matamu kemana, hatimu kemana, pikiranmu kemana. Allah sangat tahu itu. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalwatik mutaraddidun baina yadayhi, bahwasanya engkau saat engkau berkumpul dengan manusia dan saat engkau sendirian dari manusia, itu engkau bolak-balik itu ada berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau lagi kumpul sama orang atau engkau lagi sendiri, itu udah kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang engkau lakukan. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala taharraku mutaharrikun illa wa jabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi. Tidaklah ada sesuatu pun yang diam di dalam kekuasaan, di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu yang bergerak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa jabbarus samawati, yang menguasai langit dan bumi, itu tahu atasnya, mengetahuinya, sempurna pengetahuannya, tidak bisa dihalang-halangi sedikit pun. Tahu hakikatnya. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah maha tahu apa yang dilakukan oleh hati. Allah maha tahu apa khianat-khianatnya hati, khianat-khianatnya mata. Allah tahu khianat mata. Mata mana yang merendahkan orang lain, Allah tahu. Mata mana yang bermaksiat, Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati, Allah tahu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah maha tahu, mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang disembunyikan, dan apa yang lebih tersembunyi lagi Allah tahu. Yang tersembunyi tahu, yang sama-sama juga Allah tahu. Jadi tahu semuanya. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan, wahai orang yang perlu dikasihani, karena manusia itu perlu dikasihani. Manusia adalah makhluk yang perlu dikasihani. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih bandel, masih melanggar Allah. Dikasih tahu Allah itu adalah maha melihat, maha mengetahui, masih saja melanggar Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti jika ada misalkan seorang anak melanggar di depan orang tuanya, kan lebih-lebih daripada melanggar di belakang orang, tidak kelihatan. Ayo, beda kan antara orang yang melanggar ketahuan di depan sama ketahuan tidak langsung kelihatan, kan beda. Ini sudah tahu Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihatnya. Udah tahu melihat, maha melihat, masih melanggar Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan kurang ajar ini. Perlu dikasihani, bandel sekali. Udah gitu pengen yang enak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak malu setiap saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata perintah-perintahnya dilanggar. Pengen hidupnya enak, ternyata kewajiban tidak pernah dilakukan. Ya ini. Fatadab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan, zahir dan batin, beradablah engkau wahai orang yang perlu dikasihani, baina yadayillahi ta'ala, di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ta'addubal abdil dzalil, beradabnya seorang hamba yang hina, al-mudnibi, yang berdosa, yang punya banyak dosa, fi hadratil malikil jabbaril qahari, di depan raja yang maha melakukan apapun, maha berkehendak, maha memaksa, maha kuat, al-qahari, yang maha memaksa. Jadi ini, kalau engkau sudah paham akan makna muraqabah, bahwasanya engkau akan selalu diawasi oleh Allah. Jika engkau ingin mendapatkan dirimu adalah orang yang bisa menjaga hati dan menjaga anggota badan, maka
jadikan dirimu sadar bahwasanya Allah itu selalu memantaumu. Kalau orang selalu dipantau CCTV, itu kan kelakuannya yang aslinya pengen melakukan kejahatan gak jadi. Kenapa? Karena kelihatan saya. Apalagi ini paham bahwasanya selalu dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantauan Allah tidak pernah itu yang namanya error. Kalau CCTV kan kadang-kadang ada rusaknya, tapi ini enggak. Pantauan Allah selalu ada. Selalu 24 jam. Engkau gerak, engkau diam, Allah selalu mantau engkau. Engkau sembunyi, engkau kelihatan orang, sama, selalu dipantau oleh Allah. Tingkah lakumu secara zahir maupun yang engkau sembunyikan dalam hatimu, Allah tahu, selalu tahu. Makanya kalau sudah seperti itu, mau bagaimana lagi? Kalau sudah seperti itu, maka kata Imam Ghazali, fata'addab ta'addubal abdi dzalil, engkau beradablah wahai hamba dengan adabnya seorang hamba yang hina. Kenapa? Al-mudnib, yang memang rendah. Kita ini adalah hamba yang hina, diciptakan dari sesuatu yang hina, kemudian nanti kalau mati akan menjadi sesuatu yang menjijikkan. Ya ini al-mudnib, yang berdosa. Ya, kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka merasalah jadi hamba yang hina dan merasalah menjadi hamba yang selalu banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan kita kepada Allah. Nikmat selalu diberikan oleh Allah, tapi kita ternyata banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat walaupun kita berdosa. Ini bukti cinta Allah kepada manusia. Kalau sudah seperti itu, apakah kita meninggalkan atau tidak menganggap cinta Allah? Maka itu adalah sehina-hinanya hamba jika dia tidak merasa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kepada manusia, Allah cinta kepada hamba-hambanya. Makanya Allah selalu memberikan nikmat kepada hambanya. Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya. Yang berdosa ya, masih ada pengampunan dari Allah, masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Itu adalah cinta Allah kepada hambanya. Jadi dibuka pintu taubat. Sampai kapan? Sampai nanti nyawa berada di tenggorokan. Nah, masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu taubat. Wastahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka, dan berusahalah engkau berijtihad, berusaha dengan semangat tentunya, alla yaraka maulaka, agar Tuhanmu tidak melihatmu, haitsu nahaka, sekiranya dia adalah melarang. Jadi jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihatmu dalam keadaan engkau melanggar Allah. Jangan sampai Allah melihatmu melanggar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yafqaduka haitsu amaraka, dan ketika Allah memerintahkanmu maka jangan sampai Allah itu tidak menemukanmu. Jadi apa? Engkau tidak terlihat oleh Allah dalam keadaan melakukan ketaatan. Jangan sampai. Ketika Allah memerintahkanmu dengan suatu kewajiban, maka jadilah engkau berada dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Engkau ketika dipandang oleh Allah, maka jadikan pandangan itu ketika engkau melaksanakan kewajiban, ketaatan. Walan taqdira ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqataka, jadi engkau tidak akan bisa melakukan hal tersebut, yaitu melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala larangan, illa bi an tuwazzi'a, kecuali dengan engkau membagi-bagi waktumu. Jadi ini membagi waktu itu sangat penting. Imam Ghazali pertama kali memberikan tips atau resep bagaimana agar engkau bisa menjadi orang yang selalu dalam ketaatan dan meninggalkan segala larangan. Maka engkau harus punya waktu, punya pembagian waktu, ada jadwal kapan engkau beribadah, ini dan itu. Sehingga apa? Sehingga tidak ada waktu kosongmu yang terbuang secara percuma, sia-sia.
wa turattiba aurataka, dan engkau menertibkan apa yang engkau akan baca, min sobahika ila masaika, dari pagimu sampai soremu. Jadi ada, ya, ada bacaan-bacaan yang dibaca, paginya apa, nanti sorenya apa. Nah ini. Atau dalam sehari itu apa yang engkau lakukan, pekerjaan apa yang engkau akan lakukan, ibadah wirid apa yang engkau akan baca. Fasghi ila ma yulqi ilaika min awamirillahi ta'ala alaiki, maka arahkan, usahakan pendengaranmu, condongkan dirimu ila ma yulqi ilaika min awamirillahi ta'ala, kepada apapun yang bisa menemukanmu dengan apa? Dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yulqi ilaika, apapun yang bisa, yang memberikan yang sampai kepadamu dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan. Jadikan dirimu, waktumu adalah diisi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min hin tastagir min manamika ila waqti ruju'ika ila madja'ik. Dari kapan? Dari saat engkau bangun dari tidurmu sampai waktu kembalimu kepada tempat berbaringmu. Jadi ke tempat tidurmu lagi. Kapan itu dimulai? Mengatur waktu untuk sesuatu yang baik, perintah-perintah Allah, ketaatan-ketaatan, yaitu mulai dari engkau bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya ada jadwalnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita dijadikan oleh Allah atau ditempatkan oleh Allah di tempat yang di situ sudah ada jadwal yang mengatur. Ada jadwalnya, waktu-waktunya. Coba kalau nggak ada jadwalnya, maka waktu itu akan lewat dan lewat. Ya. Kalau sehari semalam itu tidak ada jadwal, tidak ada waktu, yang tidak ada tertib pekerjaan yang kita lakukan, maka akan lewat satu hari semalam. Ya, ibadah ya gitu aja, tidak ada peningkatan. Apalagi kalau itu jadwal dilakukan sendiri, wah susah. Paling mudah melakukan kebaikan itu jika rame-rame. Kenapa? Kalau muncul rasa malas, ada yang narik untuk melakukan kebaikan itu juga. Kenapa? Mau nggak mau ngikut, walaupun kadang-kadang malas, tapi karena melihat ada rombongan yang ibadat begini. Kalau ada arus kebaikan, maka ketika ikannya kok malas jalan, kena arus saja udah ngikut, kan gitu. Nggak usah capek-capek berenang sendiri kalau sudah ada arus. Nah, kalau ada arus kebaikan, ngikutlah mengalir dengan arus kebaikan. Nah, makanya jangan tinggal di tempat yang banyak arus kejelekannya. Mungkin kita bisa melawan kejelekan itu, tapi sampai kapan kita bertahan? Nah ini masalahnya. Karena manusia kan ada titik capek, adanya titik lemahnya. Nah, kalau berada di tempat yang jelek, maka khawatir suatu saat sadar atau tidak sadar akan ngikut. Nah ini khawatir. Maka kalau ada orang di lingkungan yang jelek, yang di situ lingkungan banyak sekali mudaratnya, apalagi dia punya anak, maka pindahlah ke tempat yang baik. Mungkin dia selamat, tapi siapa yang bisa menjamin anak-anaknya akan selamat juga? Mungkin dia kuat, tapi siapa yang menjamin anaknya juga kuat? Nah ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga bagaimana menunjukkan kepada kita tercinta ajaran semoga apa yang dia sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
Jadi selanjutnya kita masuki sesi jawab kepada para jemaah yang memberikan peserta-pesertanya masing-masing dengan satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala alihi wasallam. Izin bertanya, bagaimana cara kita agar dapat atau bisa istiqomah dan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena terkadang kita belum bisa istiqomah dalam beribadah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa istiqomah khusyuk untuk beribadah kepada Allah? Istiqomah ibadah dengan khusyuk itu pembahasan berbeda. Istiqomah di dalam beribadah itu berhubungan dengan iman, dengan keyakinan. Kenapa? Karena jika orang itu yakinnya bahwasanya itu adalah ibadah, dan ibadah itu adalah mengundang ridha Allah, ibadah itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ada hadiah dari orang melakukan ibadah, yaitu mendapatkan pahala, ada imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia yakin imannya ada tinggi, maka dia akan bisa menjaga ibadah itu, akan istiqomah dia di situ. Contoh misalkan kita kalau pembahasan hadiah dan imbalan, kalau ada seorang itu yakin bahwasanya jika dia setelah melakukan pekerjaan apapun akan dapat gaji, maka dia akan semangat dalam melakukan pekerjaannya. Contoh misalkan ada orang bekerja di pabrik, ternyata dia di awal perjanjiannya, kalau engkau kerja sebulan di sini maka engkau mendapatkan gaji segini dan segini. Nah, udah itu. Kemudian dia mulai dari kerja, masuk jam 7 pagi, pulang jam 4 sore. Gitu terus setiap hari. Kenapa kok dia bisa istiqomah masuk dan keluar dengan jam segitu? Karena yakin di akhir bulan akan dapat gaji. Walaupun toh bisa saja di akhir bulan gak dapat. Kenapa? Ya mungkin bangkrut. Ya kan, kebakaran mungkin, perusahaannya dan sebagainya. Atau mungkin dia ditipu, bisa saja. Tapi dia kenapa kok bisa masuk pagi pulang sore tiap hari? Nggak usah itu ditelepon oleh bosnya, ayo masuk besok. Nggak pernah tiap hari ditelepon, nggak pernah. Tapi kenapa dia selalu masuk? Karena yakin di akhirnya akan dapat sesuatu. Ada imbalannya. Lalu bagaimana dengan iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah la yukhliful mi'at, Allah tidak akan menyalahi janjinya, Allah tidak akan mangkir dari janjinya, Allah mesti akan menepati janjinya. Kalau orang mau beribadah akan dapat pahala, dan pahalanya kalau orang tadi bekerja, pekerjaannya dan gajinya itu seimbang, tapi pahala dari Allah itu lebih gede pahalanya dari pekerjaannya. Kenapa? Karena pahalanya itu kenikmatan selama-lamanya, padahal ibadahnya tidak selama-lamanya, kan begitu. Ibadah itu kan seumur hidup saja, tapi kenikmatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berapa waktunya? Selama-lamanya di surga, kan begitu. Jadi nggak seimbang, lebih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, seorang hamba melakukan ibadah itu bukan dengan modalnya sendiri, tapi dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dari siapa? Dari Allah. Kekuatan untuk beribadah dari siapa? Dari Allah. Kemauan untuk berbuat baik dari Allah. Udah modal dari Allah, sudah usaha dengan ibadah, dapat imbalan juga dari Allah. Lah ini sangat berbeda jauh dengan tadi orang yang bekerja. Jadi kalau orang ingin bisa istiqomah, maka dilihat iman di hatinya seperti apa dengan janji Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semakin imannya kuat, akan semakin dia istiqomah, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah harus punya teman yang juga sama-sama senang ibadah. Itu caranya. Saling menasihati dalam kebaikan, saling mengajak untuk beribadah. Kalau kemudian ada kurang dan ibadahnya, ada yang mengingatkan, ada yang menyadarkannya akan kurangnya dia ibadah, lalai dalam ibadah mungkin. Nah itu. Kemudian jangan lupa minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu diistiqomahkan dalam kebaikan. Dan tentu jangan lupa orang yang ibadahnya akan diterima adalah orang yang beribadah dengan dasar ilmu. Kalau orang punya ilmu dalam melakukan kebaikan, maka dia akan paham ini kebaikan atau tidak hakikatnya. Karena khawatir, kalau orang bodoh itu khawatir kebaikan yang dirasa yang dia lakukan selama ini ternyata bukan kebaikan, malahan kan bermasalah seperti itu. Dia menganggap kebaikan tapi ternyata bukan. Kenapa? Karena dia tidak didasari dengan ilmu. Kemudian bagaimana bisa khusyuk dalam ibadah? Ya, pertama kita harus paham khusyuk itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu pemberian dari Allah, harus minta kepada Allah agar diberikan khusyuk. Harus minta kepada Allah, khusus berdoa kepada Allah, berikan aku khusyuk. Karena kadang-kadang khusyuk itu tidak bisa diusahakan. Karena khusyuk tidak bisa diusahakan. Tidak bisa kita sadar kita khusyuk atau enggak. Kita merasa khusyuk, ternyata khusyuknya kemana? Itu bukan khusyuk. Seakan-akan kadang-kala orang itu sholat, dia memang hening, dia tidak bersuara yang tidak bergerak yang macam-macam. Dijaga gerakannya, dijaga dia hatinya, ternyata bisa saja melenceng ke mikirkan ke lain, berarti ini gak khusyuk lagi. Nah ini khusyuk itu menghadirkan hati. Ketika ibadah itu khusyuk, menghadirkan hati bahwasanya kita yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah dijaga, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan kata para ulama, kalau ada orang dalam sholatnya kok membaca ayat azab, kok ternyata senyum-senyum, berarti gak khusyuk dia. Kalau dia membaca ayat nikmat kok dia sedih, berarti gak khusyuk dia. Apa yang dia rasakan ketika membaca ayat azab dan ayat nikmat? Berarti kan gak nyambung. Nah itu. Jadi sebetulnya harus ingat apa yang dia baca, sadar apa yang dia kerjakan. Itu khusyuk kepada Allah Subhanahu. Hadirnya hati, sambung kepada Allah, itu khusyuk. Sehingga tidak bisa orang mendapat khusyuk kecuali pertama minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan khusyuk. Kalau sholat, cara agar khusyuk dalam sholat, ya, yang pertama jangan lupa berdoa kepada Allah, minta khusyuan. Yang kedua adalah siapkan waktu khusus di dalam kita beribadah sholat. Ini pembahasan sholat, dan ibadah yang lain juga seperti itu. Jadi jangan jadikan ibadah itu sampingan. Kalau sampingan, waktunya mepet-mepet, itu nggak akan khusyuk orang. Ya. Kalau pengen sholat, kasih waktu khusus untuk sholat. Pengen baca Quran, kasih waktu khusus untuk baca Quran. Makanya Imam Ghazali menjelaskan harus menertibkan waktu, jadwalnya. Yaitu. Kemudian yang ketiga adalah muqaddimah di dalam pengen melaksanakan ibadah, khususnya sholat ini, maka muqaddimahnya bisa dilakukan dari apa? Dari awal dia berwudu, wudunya seperti apa, sempurna atau tidak, fardu-fardunya wudu dan kesunahan-kesunahannya, sehingga disitulah nanti ketika orang sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya muqaddimah dia untuk masuk ke dalam suatu ibadah, maka dalam ibadah itu akan bisa khusyuk dia. Kalau wudunya cepak, nah itu nggak akan bisa khusyuk dia. Kemudian ketika menuju ke tempat sholat dengan berjalan yang wajar, bukan lari, ya kan? Nggak bisa orang kemudian pengen khusyuk akan nggak ketinggalan takbiratul ihram imam, lari dia. Yang salah bukan larinya,
Tapi kenapa nggak dari tadi dia menyiapkan waktu untuk bisa ikut takbiratul ihram dengan imam? Nah ini, kalau lari nggak bisa khusyuk, ngos-ngosan mestinya dalam sholatnya. Nah, apalagi kalau takut dihukum, wah nggak bisa khusyuk, ya kan? Jadi ada waktu khusus, ya, disiapkan dengan sebaik-baiknya, muqaddimah. Nah, bahkan diceritakan para sahabat atau orang-orang soleh dari tabi'in itu ketika mereka ingin masuk ke dalam sholat itu mukanya pucat, ketika wudhu